Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam. Doa, renungan dan pujian dari Jemaat Rantepao. Kita akan menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Simon Toyang Todingalo dengan tema Perlukah merek di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku Salam berjumpa dalam kasih Tuhan. Sahabat yang kekasih, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan dalam surga, kami hadir di hadirat-Mu sebagai anak-anak-Mu yang haus dan rindu
akan kebenaran firman-Mu. Kami juga sangat sadar itu pun tidak cukup, kecuali bila Tuhan menurunkan Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat menolong kami untuk dapat menerima air yang sejuk itu, yang menghidupkan itu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau menyambutnya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab yang saya angkat dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memahami, menghayati, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saya memberi judul, Perlukah merek di hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam beberapa dokumen kuno, perikop ini tidak ditulis sebagai sebuah perumpamaan, tetapi mereka mengatakan ini adalah sebuah realitas yang diangkat oleh Yesus menjadi sebuah pengajaran yang bermakna bagi kehidupan manusia. Oke, kita tidak akan mempersoalkan itu. Namun jauh lebih penting bagi kita ialah merenungkan makna perikop ini sebagai firman pengajaran bagi manusia, bagi saudara-saudara dan saya. Pertanyaan ialah, perlukah merek di hadapan Tuhan? Ya, semua manusia memerlukan identitas diri atau merek. Tanpa identitas yang jelas, hidup seseorang kabur, tidak punya arti, dan tidak punya makna. Entah itu berdampak positif, merek itu, atau berdampak negatif. Dalam perikop kita ini muncul 2 merek atau identitas yang datang berdoa di bait Allah atau di hadirat Allah. Pertama, merek Farisi, dengan sejumlah prestasi rohani yang cukup mengagumkan. Ia sungguh tidak bisa disamakan dengan orang lain. Orang lain buruk dan jahat. Ternyata orang Farisi sempurna kebaikannya. Ini daftar kebaikannya. Ia bukan perampok. Bayangkan saudara. Ia bukan orang lalim. Juga bukan pesina.
dan bukan seperti orang pemungut cukai yang dikenal mencari keuntungan dan penuh dengan penipuan. Sungguh daftar kebaikan yang sangat spektakuler, bahkan berpuasa 2 kali seminggu, memberi perpuluhan dari seluruh pendapatannya, rasa-rasanya cukup menjadi ukuran kesalehan dan ketaatan pada agama. Kalau kita renung-renungkan, ukuran dan daftar orang Farisi ini, saya rasa kita lebih rendah. Kebaikan dan spiritualitas kita lebih rendah dibanding orang Farisi. Baiklah, kita coba bandingkan dengan pemungut cukai. Apa mereka? Oh, Sakeus dibenci karena pemungut cukai yang terkenal kaya, begitu banyak memanipulasi pajak, memeras rakyat, terkenal korup sebelum ia bertobat dan berjumpa dengan Yesus. Dan pemungut cukai ini juga datang berdoa di bait Allah, di hadirat Allah. Dia tidak mampu menengadah ke langit. Bahkan dia memukul-mukul dirinya sebagai tanda penyesalan, tanda ketidakberartian dia di hadapan Tuhan. Yang dia lakukan hanya memohon belas kasihan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, entah mengherankan atau tidak, tetapi Yesus berpendapat pemungut cukai ini yang dibenarkan Allah. Dan orang Farisi dengan sejumlah kebaikan dikatakan tidak diterima Allah, tidak berada dalam kebenaran Allah. Ternyata ukuran identitas merek manusia di hadapan Allah terletak sejauh mana dalam hidup ini, dalam berkarya, dalam berprestasi, diwujudkannya dalam ketulusan dan kerendahan hati. Mengapa? Hidup berkarya, berprestasi, beramal dengan merendahkan orang lain sesungguhnya juga merendahkan Tuhan penciptanya. Kerohanian Farisi adalah kerohanian egois yang memuliakan dirinya, membanggakan dirinya, memindahkan kemuliaan Tuhan ke atas prestasi dan amal, serta menempatkan sesamanya jauh berada di bawah dirinya. Saudaraku yang kekasih, cukup gampang kita meremehkan merek Farisi ini. Namun, mari kita mengambil waktu yang cukup untuk berenung. Apakah merek dan identitasku sesungguhnya? Adakah kita betul menempatkan diri sebagai orang yang tak berdaya, yang hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan? Atau orang yang sudah berjasa dan memiliki kualitas tinggi karena berbagai predikat, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dan kita banggakan, baik ke dalam persekutuan umat Tuhan maupun dalam masyarakat? Sesungguhnya merek Farisi sudah tidak membutuhkan Tuhan, karena sudah cukup baik dan sempurna. Dia hanya tinggal menunggu pengesahan dari Tuhan bahwa sungguh engkau benar. Kebaikan dan kesalehan Farisi adalah proklamasi diri, serta melahirkan cirinya yang munafik dan penuh kepalsuan. Sedangkan identitas dan merek pemungut cukai sangat hitam dan terhina dan tak layak ditampilkan ke depan umum. Ia tidak punya apapun yang bisa diandalkan untuk mewujudkan merek dan identitasnya selain anugerah dan belas kasihan Tuhan saja. Ternyata di mata Yesus, itulah yang paling utama, itulah yang menjadi terpenting, menjadi merek dan identitas kekristenan. Saudaraku yang kekasih, perikop ini merupakan pengajaran Yesus yang meminta kita merendahkan diri, menghargai sesama, terlebih menjadikan hidup kita menjadi panggung mementaskan kemuliaan Tuhan.
Itu semuanya dapat lahir dari iman dan kepercayaan yang tulus dari nurani yang suci. Iman yang rendah hati melahirkan buah-buah roh. Iman yang rendah hati bukanlah sesuatu yang mati. Tapi mari kita lihat buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Silakan dibaca sendiri. Sebagai orang yang sudah menerima pengajaran Yesus, kita tidak hanya berhenti di situ. Namun kita dipanggil menjadikan hidup ini berdampak positif, serta bersaksi dalam kerendahan hati untuk sesama, sehingga lebih banyak orang memuliakan dan melayani Tuhan dengan tulus dan rendah hati. Kita tidak boleh hanya memvonis dan menunjuk kejahatan orang lain dan pergi begitu saja, tetapi terutama dengan rendah hati mengajak dan mengajar, agar lebih banyak orang menuju ke jalan kebenaran Kristus. Sekalipun itu perlu pengorbanan kita. Orang yang rendah hati sangat berkenan di hadapan Tuhan untuk menolong, membangun kebersamaan dengan sesama. Apalagi saudara-saudaraku dalam masa sulit, COVID seperti sekarang ini. Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan itu sampai dalam kesediaan dan kerelaannya merendahkan diri, memikul salibnya ke bukit Golgota. Tidak lain, ia merendahkan diri untuk kita. Marilah saudaraku membangun hidup yang rendah hati, yang tulus, dan bukan merek atau kebanggaan apapun. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman pengajaran-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Tanamkanlah di hati kami dan biarkanlah kami oleh tuntunan Roh Kudus-Mu terus menerus belajar, merendahkan diri dalam kehidupan ini. Baik dalam berkarya, dengan prestasi dan pelayanan apapun, berilah hati yang penuh kerendahan, yang tulus dan murni itu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.